Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel saya Anissa Fatiha. Ini merupakan video kedua saya yang membahas tentang YouTuber. Nah, sekarang saya akan membahas buku yang wajib kalian miliki atau yang wajib kalian baca kalau kamu baru memulai menjadi YouTuber ataupun kamu yang sedang mencoba untuk membangun channel YouTube-mu. Buku apakah itu? Deddy Corbuzier, YouTuber for Dummies. Buku ini diluncurkan pada tanggal 16 Desember tahun 2018 oleh penerbit Buana Ilmu Populer dengan harga Rp165.000 dan dijual di toko buku Gramedia. Bisa dibilang harga untuk buku ini cukup mahal, tapi kalau kita lihat dari kualitas kertasnya dan juga materi-materi yang dibahas, saya rasa harganya sudah sesuai. Setiap pembahasannya diberikan gambar agar memudahkan kita sebagai pembaca untuk memahami maksud dari si penulis. Ada juga cerita dari YouTuber-YouTuber hebat yang dimuat dalam buku ini. Di antaranya ada Atta Halilintar, Eka Gustiwana, Reza Arab, dan juga Chandra Liao. Kenapa saya membeli buku ini? Pertama, karena saya memang sedang mencoba menjadi YouTuber. Kedua, buku ini ditulis oleh orang yang saya anggap sangat pintar, yaitu Om Deddy Corbuzier. Ketiga, Gramedia baru saja buka di Kota Palu saat itu. Jadi, ada alasan untuk saya pergi ke Gramedia. Tadi, saya sempat bilang harga buku ini Rp165.000. Itu harga untuk di Pulau Jawa. Nah, karena saya tinggal di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Pulau Sulawesi, harganya jadi naik menjadi Rp181.500. Oh ya, buku ini saya dapatkan di Gramedia waktu itu tinggal satu-satunya dan berada di jajaran buku bestseller lainnya. Ternyata banyak juga orang-orang Kota Palu yang baca buku ini. Berarti banyak juga orang-orang Palu yang mau belajar jadi YouTuber sukses. Jika kamu salah satu pembaca buku ini, kasih tahu saya di kolom komentar bagaimana buku ini menurut kamu. Apakah harganya itu sesuai dengan isi yang kita dapatkan? Buku ini memiliki 196 halaman dan setiap halamannya memiliki gambar karikatur dan juga teksnya. Dan bisa dibilang luas untuk gambar karikatur itu lebih banyak daripada jumlah teksnya. Jadi bisa kalian lihat ini pemilihan kata-katanya itu sangat-sangat ringkas. Itu saya suka sekali karena bacaannya juga jadi tidak membosankan. Plus ditambah yang ada gambar karikatur tadi, itu juga mempermudah kita untuk berimajinasi. Ada 13 bab atau dalam buku ini disebut sequence. Dan bab yang paling saya suka ada di bab 11 berjudul How to be a Successful YouTuber. Bagaimana cara menjadi YouTuber yang sukses. Bab ini mengubah cara saya dalam membuat strategi dan banyak hal tentang algoritma YouTube yang baru saya tahu setelah saya baca buku ini. Monetisasi saya juga diterima setelah saya menerapkan apa yang diajarkan dalam buku ini. Tapi jika kamu baru saja memulai menjadi seorang YouTuber, saya rasa membahas bab 11 itu terlalu jauh. Jadi mari kita mundur ke belakang sedikit. Ada bab yang lebih cocok untuk pemula seperti kamu. Bab 3 atau Sequence 3, Fears of YouTube, ketakutan akan YouTube. Yang pertama, Fears of Tools, ketakutan akan alat. Dulu saya juga sempat berada di posisi ini, di mana saya takut untuk mulai buat konten karena saya tidak punya kamera bagus, mikrofon, lighting, background, dan juga laptop editing dengan spesifikasi yang tinggi. Tapi kalau saya hanya menunggu datangnya semua barang-barang itu, baru saya mau memulai YouTube. Mungkin sampai sekarang pun saya hanya menjadi seorang penonton. Karena pada kenyataannya, sampai dengan hari ini, saya belum memiliki semua itu. Dan saya putuskan untuk mulai membuat konten dengan apa yang saya punya. Ini kamera pertama yang saya gunakan untuk nge-YouTube. Kamera pocket bekas dengan harga 200.000. Ini pun hadiah dari mama saya waktu saya masih SMA. Dan setelah saya sudah kerja, saya punya tabungan. Akhirnya saya membeli HP yang sekarang jadi kamera ini. Background, ini hanya kamar saya. Lighting, alhamdulillah dikasih sama kakak saya. Tapi pakai lampu kamar saja juga sudah bisa.
Laptop bekas harga 1 juta ini yang saya gunakan. Tapi sayangnya sejak 2 bulan yang lalu laptop ini sudah rusak. Jadi intinya, jangan takut hanya karena peralatanmu yang sangat terbatas. Saya yakin Tuhan menciptakan kamu dan ide-ide di dalam kepalamu yang tak terbatas. Kedua, fears of face and voice. Ketakutan akan wajah dan suara. Dari awal saya sudah tahu kalau YouTube berbeda dengan TV, di mana TV mengandalkan talent-talent berpenampilan menarik dan juga bersuara bagus. YouTube tidak bicara tentang wajahmu, penampilanmu, dan juga suara, tapi bicara tentang konten. Kalau kontenmu menarik, orang tidak peduli pada penampilan. Ketiga, fears of rejection. Ketakutan akan penolakan. Tapi video saya yang nonton cuma 50 orang. Hey, 50 orang itu artinya satu ruangan kelas terisi penuh dan itu banyak. Belum apa-apa sudah takut dengan jumlah viewers yang masih sedikit. Takut pada dislike, takut pada komentar-komentar pedas. Ini lumrah terjadi hingga beberapa orang berhasil membuat satu video dan beberapa orang juga videonya tidak selesai-selesai. Dan yang paling parah, ada mereka yang belum pernah memulai. Ya, intinya kalau kamu mau menjadi YouTuber, temukan dulu passion dan juga niche kamu. Apa itu passion? Apa itu niche? Silakan kamu baca dalam buku ini. Sederhananya seperti ini. Mulailah dari hal-hal yang kamu sukai, yang sangat dekat dengan dirimu dan yang paling kamu kuasai. Misalnya, saya adalah penggemar Agnes Mo, maka dari itu konten dalam video saya itu rata-rata semua mengenai Agnes Mo. Dan itu juga yang paling banyak ditonton di channel saya. Oke, selamat mencoba, enjoy the process, dan jangan menyerah. Dan yang sampai saat ini masih memilih menjadi seorang penonton, tolong jadilah penonton yang bereaksi. Kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa klik like. Kalau kamu tidak suka, jangan ragu untuk dislike. Dan kalau kamu ada kritik, pertanyaan, saran, atau komentar apapun, silakan isi di kolom komentar di bawah. Jadi, jangan hanya menjadi seorang penonton dan diam. Oke? Saya Anissa Fatiha. See you guys on the next video. Dah.